Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Indah Tri Astuti. Nomor UKG 20150057326. Nomor induk mahasiswa 2022 1063 1013897 dengan nomor daftar ujian 2023 223441. Saya guru di SDN Sumber Kedaung 3, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi kelas 2 muatan pelajaran matematika dengan materi menentukan satuan waktu jam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan sehat, bisa masuk sekolah, bisa ngikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai ikuti pelajaran, kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Dre, dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, masih ingat lagu Prawir Belajar Pancasila? Iya. Oke, yuk 1, 2, 3. Lanjut dengan yel-yel kelas 2. Mana di mana? Mana di mana? Arakin ada di kelas 2. Kelas 2 2 dan tepuk tangan. Oke. Pada pertemuan hari ini, adakah temannya yang nggak hadir? Nggak ada. Masuk semua ya? Oke. Sekarang Bu Anita lanjut. Pada hari ini kita akan belajar tentang muatan matematika, tema 8, subtema 1, tentang satuan waktu dalam bentuk jam dan menit. Sekarang Bu Anita punya, apa yang dibawa Bu Anita ini? Jam, namanya jam analog ya. Buatan dari Bu Anita. Bagus apa jelek?
Oke, kita akan belajar tentang satuan waktu dalam bentuk jam dan menit. Apa gunanya jam? Apa gunanya jam? Ada yang bisa angkat tangan? Apa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa kegunaan jam? Untuk mengetahui waktu, betul, untuk mengetahui waktu, entah itu pagi, apa siang, apa sore, atau malam ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Nanti Bu Anita jelaskan ini penggunaannya bagaimana. Dan ini kok akeh Bu, nomornya Bu ya, kok banyak, nanti kita jelaskan, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Anita sudah bagi kelompoknya jadi seperti ini. Ada 5 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 yang bertanggung jawab Mbak Silvi, kelompok 2 Jidan, kelompok 3 Dreva, kelompok 4 Mbak Anita, kelompok 5 Rinanda. Ya, oke, sudah? Oke, kita akan menyaksikan video pembelajaran dulu sebelum kita mulai belajar. Kita simak video pembelajaran di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dengan berbahagia dan selalu bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas muatan pelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar tema 8 keselamatan lingkungan dan perjalanan subtema bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan awal kita akan mulai dengan membaca jam. Jam adalah alat penunjuk waktu. Untuk membaca jam, kamu harus memperhatikan jarum-jarum pada jam. Ada 3 buah jarum pada jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang pukul berapa anak-anak? Kita lihat terlebih dahulu. Jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam kita ambil diberikan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Ada gambar yang menunjukkan pukul 2 siang. Ada tulisan 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Maka dapat ditulis pukul 14.00. Biar kamu lihat tulisan. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Pada bertuliskan 24 jam tidak diperlukan lagi keterangan sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Maka dapat ditulis pukul 17.00. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Pada penulisan 24 jam tidak diperlukan lagi keterangan malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Maka dapat ditulis pukul 12. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Hubungan jam, menit, dan detik. Waktu terdiri atas detik, menit, dan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh selanjutnya adalah pada gambar jam sebelah kiri menunjukkan pukul 8. Pada gambar jam sebelah kanan menunjukkan pukul 10. Pertanyaannya adalah berapa menit kegiatan berlangsung? Lama kegiatan dari pukul 8 sampai pukul 10 dapat dicari dengan cara mengurangkan pukul 10 dikurangi pukul 8. Hasilnya adalah 2 jam. Jadi lama waktu kegiatan selama
2 jam. Nah, sekarang dari 2 jam kita konversi ke menit. Masih ingat 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi untuk mencari 2 jam kita sudah mengalikan 2 dikali 60 menit sama dengan 60 ditambah 60, maka hasilnya adalah 120 menit. Ayo berlatih. Pertanyaannya adalah: 1. Hitunglah pukul berapa kegiatan berikut selesai. 2. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya. 3. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Kegiatan dimulai pukul 10.00. Kegiatan berakhir pukul titik-titik. Ketahui lama kegiatan selama 4 jam. 4 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Oke. Dari soal di papan, lama kegiatan selama 4 jam. 4 jam sama dengan berapa menit? Berapa? 240 menit. Dari mana 240 menit? 4 jam dikali 60. Jadi jawabannya 240 menit. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1 terlebih dahulu. Hitunglah pukul berapa kegiatan tersebut selesai. Caranya, kegiatan awal dijumlahkan dengan lamanya kegiatan, yaitu pukul 10.00 ditambah dengan 4 jam. Hasilnya adalah pukul 14.00. Jadi kegiatan berakhir Tadi awal dia mulai jam 10, dilakukan selama 4 jam. Berarti dari jam 10 ditambah 4 jadi 14 ya. Jadi pukul 14 dia akan selesai. pukul 14.00. Ya, jam 2, betul. Setelah kita tahu waktu kegiatan berakhir pukul 14.00, sekarang kita gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendek. Dalam penulisan waktu 24 jam setelah angka 12, angka 1 berarti menunjukkan angka 13 dan angka 2 berarti menunjukkan angka 14. Jadi jarum pendek ada di angka 2 dan jarum panjang ada di angka 12. Artinya sebagai berikut. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Diketahui lama kegiatan selama 4 jam. Masih ingat anak-anak 1 jam itu berapa menit? Berapa menit 1 jamnya? 60 menit. Maka kita sudah mengalihkan 4, yaitu 4 kali 60 menit. Sama dengan 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya 240 menit. Jadi 4 jam itu sama dengan 240 menit. Oke. Menggunakan materi pada hari ini, semoga dengan Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Dari ini Bu Anita akan jelaskan alat peraga yang dibawa Bu Anita. Yang di luar ini angka seperti biasa 1, 2 sampai dengan 12. Tapi kalau sudah lebih dari jam 12, ini kan sudah masuk siang. Berarti jam 13, 14, 15, 20. Kalau kita masuk sekolah pagi jam berapa? Jam 7. Kamu bangun pagi jam berapa? Ada yang jam 6, ada yang jam 5. Ada yang setengah 5. Ada yang jam 4. Macem-macem ya. Adakah yang bangun setengah 7? Kalau bangun setengah 7 nggak mandi, Bu. Ya, berangkat sekolah nggak mandi, langsung berangkat sekolah. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Kita pulang sekolah jam berapa?
Ada setengah 10. Kalau biasanya kita mulainya jam 11. Titik 00. Tapi untuk anak seusia kamu, anak sekolah pelajar, tidak boleh tidur di atas jam 9. Kenapa? Bangunnya biar nggak kesiangan. Iya. Maksimal tidurnya jam 9 atau jam 21. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut Bu Anita, Bu. Ini apanya, Bu? Pada gininya, Bu. Setiap satuan ini 5 menit. Ini 5 menit. Ini 5 menit. Ya, misalnya kamu datang ke sekolah pada pukul 6 lebih 15 menit. Ya, seperti ini. Misalnya datangnya aku jam 6.30, Bu. Berarti begini. Ya. Bisa dipahami? Oke. Kita lihat ini dulu sebentar. Ini materinya menentukan satuan waktu dalam jam dan menit. Kita lihat gambar yang pertama. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog, ini namanya jam analog, terdapat 2 jarum jam. Jarum pendek berfungsi untuk menunjukkan jam. Jarum panjang sebagai penunjuk menit. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk. Jarum pendek sebagai penunjuk jam. Selain itu, ada jarum panjang sebagai penunjuk menit, ya. Ini gambarnya Jonas lagi makan siang. Yang awal tadi Jonas sarapan pagi. Sekarang kita lihat yang gambar kedua. Jonas lagi apa ini? Makan siang. Pukul berapa Jonas makan siang berdasarkan jam analog? Pukul 1. Cara nulisnya makan siangnya pukul 1 atau pukul 13.00. Pintar. Kita lanjut materi berikutnya. Ada gambar jarum jam analog seperti ini. Jarum pendek menunjukkan angka 1, jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul, ditulis pukul. Oke, kita lihat jam analog yang kedua. Kamu yang baca sekarang, Bu Anita yang dengarkan. Oke, ditulis pukul 04.00. Sekarang kita lanjut ke tanda waktu 24 jam. Tanda waktu 24 jam itu artinya bahwa kita tidak menggunakan kata siang, sore, malam, tapi menggunakan waktu tadi. Kalau lebih dari jam 12 kita pakai angka 13 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Dari jam analog yang pertama, pukul 1 siang ditulis 13.00. 7 sampai di sini ada yang nggak paham? Oke, Bu Anita lanjut. Bagian LKPD yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kita butuh kerjasamanya. Yuk, kerjakan kelompok. Dikerjakan secara kelompok, dibuka LKPD-nya. Yuk, silahkan dikerjakan bersama.
Hasil kerja kelompok tadi kelompok 1 sampai 5 sudah selesai. Kita akan mencoba mempresentasikan jawaban dari kelompok masing-masing. Iya. Kita lihat soal nomor 1. Kita jawab oleh kelompok 1. Nomor 1 jawabannya 05.00. Betul? Betul. Betul, 05.00. Sekarang ambil jam yang ada di kelompok masing-masing. Bagaimana menunjukkan pukul 05.00? Oke, tunjukkan ke Bu Anita. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Udah ya? Oke, kita akan jawab nomor 2. Nomor 2 yang atas dulu, kelompok 2. Sila titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya. Jarum pendek menunjukkan angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Ya. Dibaca. Akan pukul 05.00. Jadi, aku bangun tidur pukul 05.00. oke, kita lanjut berikutnya. Soal cerita. Andi pergi ke toko buku jam 9. Andi membeli buku selama 3 jam. Pada pukul berapakah Andi sampai di rumah? Berapa? Kita tunjukkan yang pertama ini. Jamnya bagaimana? Jam analognya di kelompokmu bagaimana? Yang pendek. Ini loh, Bu Anita minta yang ini loh. Pukul 9.00. Sudah? Oke, sebentar. Kita lihat kelompok yang lain. Sudah? Ya, sip. 9.00. Ya. Udah. Ditambahi 3 jam. Lah jam ini akan berakhir pada pukul berapa? 12. Oke, diaplikasikan dalam bentuk itu. Mana? Ini udah bener. Ini sudah. Ya, betul. 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 Tepuk tangan buat anak-anak. Udah. Oke. Tadi kita sudah selesai menyelesaikan LKPD. Sekarang Bu Anita mau tanya sama anak-anak, sampai di sini pembahasan materi kita tentang satuan waktu dalam bentuk jam dan menit bisa dipahami? Bisa. Kesulitan apa tidak? Kesulitan. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Iya. Apa tadi manfaatnya jam? Alat untuk menunjukkan waktu. Oke. Terus dalam jam analog itu ada berapa jarum? Ada 3. Yang pendek menunjukkan jarum jam, yang panjang menunjukkan menit, yang berdetik setiap 1 detik. 1 jam ada berapa menit? 60. Oke, Bu Anita sekarang tanya, dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Pintar. Kalau Bu Anita misalnya bilang anak-anak harus tidur pada pukul 09.00, itu kalau malam pukul berapa? 21.00. Pukul berapa? 21.00. Misalkan lagi kamu harus bangun pagi pada pukul 05.00. Masih tetap 05? Iya. Kalau misalkan kamu pulang dari les jam 3 sore,
Jam berapa itu? Pukul berapa itu? 15.00. Sampai di sini ada yang kesulitan? Ada yang tidak dipahami? Gimana pelajaran hari ini? Senang? Senang apa senang? Senang. Bahagia kan? Dapat ilmu baru, dapat pelajaran baru. Oke. Kita akan mengerjakan lembar evaluasi siswa yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Ya, sebagai tolak ukur pemahaman kamu dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Oke. Yuk, kerjakan. Lembar LKPD-nya Bu Anita kumpulkan ya. Identitasnya jangan lupa, identitasnya nama pendek aja. Sudah selesai? Belum? Sudah. Sudah. Yang sudah selesai bisa kerapian? Yuk dirapikan alat tulisnya sebelum kita berdoa. Sudah selesai? Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Anita ucapkan terima kasih. Bu Anita pesan untuk tidak bosan-bosan untuk belajar ya. Belajar di rumah, belajar di sekolah. Kalau di sekolah sudah belajar, di rumah tidak boleh main. Boleh main tapi ada waktu tertentu ya. Bisa dipahami? Jangan lupa juga sholat, ibadahnya, ngajinya. Iya, tetap ngaji. Sholatnya jangan lupa. Bisa dimengerti anak-anak? Bu Anita ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Silvi. Ya Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.